Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Kusuma, mahasiswi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya akan menjelaskan tentang modul ajar dari mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu fikih dengan materi zakat. Nah, langsung saja. Tujuan pembelajaran itu supaya siswa bisa memahami tentang zakat, bisa tahu siapa saja yang berhak menerima zakat, bisa tahu tentang macam-macamnya zakat. Nah, lalu apa saja pengalaman pembelajarannya? Pengalaman pembelajarannya itu dimulai dari ketika pertama guru masuk mengucapkan salam, kemudian mengajak doa bersama. Nah, setelah itu mengabsensi siswa. Nah, setelah itu memberitahukan kepada siswa materi yang akan dipelajari. Nah, setelah itu memberikan pertanyaan pemantik supaya memancing siswa gitu. Nah, kegiatan inti dari modul ajar ini di pertemuan pertama yaitu dengan sebelum ke pemateri, guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa. Seperti contoh, sebelum Bu Guru menjelaskan, apakah di sini ada yang tahu apa itu zakat? Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Jadi itu fungsinya untuk memancing ingatan siswa yang mungkin sebelumnya memang tahu tentang zakat. Jadi ketika kita belajar, sudah tahu dasarnya dulu, nah itu akan mudah memahami pembelajaran. Jadi pertanyaan di awal itu sebagai pemantik atau memancing ingatan siswa gitu. Nah, setelah itu guru menjelaskan materinya secara detail dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, seperti zakat itu berasal secara bahasa yaitu zakawi zaki, yang artinya tumbuh atau menyucikan. Sedangkan secara syara, zakat itu mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat itu pertama kali diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, ibadah zakat itu adalah ibadah pokok seperti halnya sholat. Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran perintah zakat itu disandingkan dengan perintah sholat, yaitu surahnya ada di surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, lalu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dan zakat itu ada dua macam, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim setahun sekali, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yaitu berupa makanan pokok. Seperti apa makanan pokok yang diwajib keluarkan ketika membayar zakat? Seperti beras atau gandum. Beras sebanyak 2,5 kg. Nah, itu barang yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Nah, zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam gitu. Yang kedua itu zakat mal. Zakat mal adalah seperti harta kekayaan ataupun sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia, seperti kalau orang punya banyak bisnis, banyak tanahnya berhektar-hektar. Nah, itu kan pasti istilahnya itu punya harta yang lebih, punya kelebihan harta. Nah, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal sesuai dengan nisab dan haulnya. Ya, karena tujuannya untuk apa zakat mal? Yaitu untuk membebaskan atau untuk membebaskan atau membersihkan harta-harta kita atau mensucikan harta kita dari hak-hak orang fakir miskin. Karena setiap ketika orang Islam itu punya harta yang berlimpah, punya harta yang lebih, yang banyak, nah itu sebenarnya ada hak-hak bagi orang yang fakir miskin. Jadi setidaknya kita saling berbagi kepada mereka sesama orang Islam itu. Nah, ketika guru sudah memberikan materi yang sudah menjelaskan materi secara detail, bagaimana siswa itu bisa memahami. Nah, kemudian bisa praktik juga, seperti contoh lihat di video di YouTube tentang zakat, tentang bagaimana video yang menggambarkan membayar zakat. Nah, selanjutnya juga itu
bisa untuk dipertanyakan. Nah, kenapa sih kita harus membayar zakat? Apa fungsinya? Kayak harus memperjelas fungsi dan tujuannya supaya mereka itu benar-benar paham dengan materi yang dipelajari. Nah, yang terakhir itu bisa mempraktekannya secara langsung. Kalau dalam sehari-hari kan kalau tentang zakat kan hanya 1 tahun 1 kali. Jadi setidaknya mereka tahu kalau zakat itu termasuk ibadah pokok yang mana wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim itu. Dari awal waktunya itu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu zakat fitri. Waktu utamanya itu sebelum dari terbitnya fajar sampai hari terakhir bulan Ramadan, dari terbitnya fajar sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi itu modul ajar dari mata pembelajaran pendidikan agama Islam fikih mengenai zakat. Nah, untuk mengukur pemahaman siswa, apakah siswa ini benar-benar paham atau tidak tentang materi yang sudah dipelajari, nah itu bisa diberikan pertanyaan secara random gitu. Seumpama zakat itu ada berapa macam, ditunjuk namanya. Jadi kita bisa tahu mana yang benar-benar paham atau yang tidak gitu. Jadi kalau seumpama ditanya paham, mereka pasti jawab paham semua, padahal sebenarnya mereka masih tidak seluruhnya paham. Jadi bisa ditanyakan mana yang mau ditanyakan atau yang tidak dipahami, yang sebelah mana gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.